Ladies and gentlemen, welcome to the Entrepreneur Diaries, an inspirative talk show all about entrepreneur. And please welcome our host, Prita Kemal Ghani. Jumpa lagi dengan saya, Prita Kemal Ghani, The Entrepreneur's Diary. Tamu kita kali ini masih muda banget, orang Jawa bilang buanget, namun sudah sukses di bisnis food and beverage industry miliknya. Sempat tinggal di Amerika belasan tahun, namun dia memutuskan kembali ke tanah air untuk membuka bisnis food and beverage industry-nya. Siapakah dia? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Cantik, muda, dan penuh semangat adalah 3 kata yang mendeskripsikan narasumber Entrepreneur Diaries kali ini, Michelle Suryaputra. Wanita kelahiran 1988 ini merupakan lulusan cum laude dari New York University jurusan bisnis. Selama menuntut ilmu di New York University, Michelle sempat bekerja di berbagai perusahaan perbankan. Namun, siapa sangka, ia sekarang meniti karirnya di bidang kuliner. Pada bulan September 2011 setelah pindah ke Jakarta dan melakukan riset pada pasar Indonesia khususnya dalam bidang kuliner, Michelle mendirikan Chick and Roll, sebuah restoran ayam goreng khas Asia tanpa bahan pengawet. Ingin tahu kisah sukses dari Michelle Suryaputra dan Chick and Roll? Mari kita kembali ke studio bersama Ibu Prita Kemal Ghani. Halo Michelle, apa kabar? Kamu fashionable banget deh. Thank you, Bu. Michelle kapan datang ke Indonesia? Di tahun 2011. Oh, waktu itu langsung mau buka franchise Bonchon Chicken atau gimana? Waktu itu saya balik karena my grandma was sick. Jadi saya balik 2 minggu lebih awal. Dan waktu itu I stayed with my grandma di hospital dan saya benar-benar kayak research tentang kayak what do I want to do in Indonesia. Dan saya udah lama banget I know I want to be an entrepreneur. Jadi waktu itu I research and everything and I love Bonchon gitu waktu di US, right? And so I decided kayak belum ada Asian fried chicken di Indonesia. Dan waktu itu saya email mereka dan bawa brand itu di Indo. Tapi memang jadi ada hikmahnya juga ya. Tadi Michelle menemani grandma di hospital, terus daripada nggak ngapa-ngapain, ngelihat email dan melihat research tentang restoran dan akhirnya berani meng-email. Nah, apakah gaya ini ya bisa berani meng-email langsung ke Korea itu karena Michelle pernah kuliah di US jadi very straightforward atau memang because you really want to be an entrepreneur? I think it's both, kayaknya dua-duanya. Jadinya pertama-tama I grew up in New York ya. Jadinya New York itu orangnya itu semua A-type, semuanya fast, semuanya straightforward banget dan and I've always wanted to be an entrepreneur juga. I was an investment banker di US. Jadinya so you understand financial I aspect, definitely right? I had to make a business plan waktu itu juga. Jadinya I had to raise the funds, I had to make a business plan, I had to kasih ke mereka dan waktu itu mereka happy banget. Oh gitu. Nah, how you start the business? Dari mana uangnya Michelle ketika memulai usaha ini? Tentu bukan biaya yang murah untuk mendapatkan franchise dari Korea. Waktu itu saya bikin business plan dan saya kirim ke pertama-tama like my family gitu kan. No matter what, untuk saya sih my family is my first safety net gitu kan. Mereka yang benar-benar kayak support me, mereka yang mau for me to be successful as an entrepreneur. Jadinya I gave it to my family. Mereka seneng banget dan I got more funding from people inside my company as well. So kita ada itu dan ada beberapa orang juga yang invest so you're in partnership. We have a partnership. We have a couple of investors. Sometimes it's very good to do partnership in a business so you can share expertise and then have some insight. Okay, Michelle, but I know that you're very fashionable, terus you are health conscious. I heard that you are an athlete.
Bener nggak? Waktu di US sih, I was a swimmer. Jadi aku atlet berenang. I swam saya berenang 6 jam per hari. Wow. Dan You're very healthy person. harus benar-benar you have to be persistent kan. And a couple of my teammates menjadi Olympians juga. Mereka menang waktu di Sydney, waktu di China and everything like that too. So I'm who I am today karena I think it's because of swimming. Karena swimming atlet itu disiplin. Ini satu hal yang dibutuhkan oleh seorang entrepreneur. Tapi satu lagi yang ibu juga mau tanya, Michelle kan kalau atlet makannya harus dijaga. Tapi ini makan chicken, fried chicken gitu gimana? Harusnya nggak boleh kan? Bukan nggak boleh sih Bu, tapi you have to make sure semua makanan yang kita makan itu fresh. Jadinya saya tuh benar-benar kayak anti MSG banget. Jadinya kalau sumpahnya saya makan MSG atau apa kayak bakso di jalanan atau nasi goreng atau apa, saya tuh jadi pusing orangnya, gitu kan. Jadinya kenapa saya sekarang chicken roll karena kita no MSG, kita nggak pakai preservatives, kita benar-benar semuanya fresh dan segala macam. Jadinya tubuh kita itu benar-benar kayak tubuh kita tuh pinter banget ya. Jadi mereka tahu this food is fresh dan segala macam, so it digests very well. Oh, that is the most important thing. That is the most important. So it's not the fried, it's not the chicken, but it's the fresh food to help your digestion process. Oke, Michelle. Tapi katanya Michelle dulu mau Michelle sekolah di Amerika karena mau jadi banker. Sekarang nggak jadi banker, but you have a lot of money. Well, I mean, gimana ya? A lot of my friends yang masih di banking sekarang, to put it, ada pros and cons juga ya Bu. Jadinya the pros is mereka mungkin ada berapa yang lebih kaya dari saya sih sekarang. They get a lot of money for being a banker, I guess. Tapi on the other hand, it's just like you work benar-benar kayak dari pagi sampai mungkin pagi lagi. Jadinya for a very long time gitu kan. Itu bukan karir yang saya mau. Jadinya yang saya mau it's like I want to make a difference. I think that's the number one point. You know, I work smart. And quality of life itu important banget untuk saya. Makanya dari situ saya benar-benar I became an entrepreneur. Yeah. That's very good. You mentioned about persistent. You mentioned about what you really want. Itu hal yang sangat bagus sekali untuk Michelle share sama pemirsa kita. Tapi ada nggak kira-kira kendala dalam Michelle memulai usaha ini dari awal hingga saat ini mempunyai 25 gerai chick and roll, itu kan bukan hal yang mudah ya. Nah, bisa nggak Michelle cerita sedikit kendalanya? Because everything looks so beautiful ya. I guess the grass is always greener on the other side ya Bu. I mean, banyak banget sih obstacles yang kita pastinya we have to face gitu kan. I mean, economy sekarang mungkin it's not the best gitu kan. Mall sekarang mungkin nggak serame dulu. Jadi tapi kita tuh harus we have to try, you know. Kita harus bikin strategi gimana either kita naikin sales atau kita cut cost gitu kan Bu. Jadi untuk naikin sales, what did you do? You cut the cost? I did both. I worked really hard to do both. Jadi untuk dari sales part, mungkin kita tuh nggak banyak sales presentasenya dari in-store gitu. Tapi kita carinya tuh kayak bazar, events, kita do birthday party, we do, kayak we have food trucks now. Kita sekarang udah ada 6 food truck gitu kan. It's all over Jakarta. Nanti mampir London School ya? Iya dong Bu. Boleh ya ditaruh di bawah ya Bu? Boleh. Tuh, take notes. See, that's an entrepreneur. And then kayak we even do coloring contest, we do a lot of CSR, and jadinya waktu ekonomi itu nggak good we have to do our best to basically be as efficient as possible while finding other source of income, gitu kan. Jadi from that, and then for the cutting costs, yes, I did cut a lot of costs, gitu. Cut a lot of costs,
but my quality is still the same. Gitu. I think that's one of the most important. That's what I really believe in, quality kan Bu. Jadinya kayak we even try to even better the quality in hopes that people will come to our stores. Yeah, but if you maintain the quality, you will always have the customer. Yes. Oke, Michelle, di Indonesia sudah banyak sekali franchise restoran fast food, same like what you do. Tapi kenapa Michelle masih mau bisnis di yang mana sebenarnya semua orang udah bisnis itu, but you exist, ya? Everybody know like chick and roll. Nah itu apa sih resepnya Michelle? When I first started I thought the restaurant industry itu gampang banget. Ternyata enggak gitu. Tapi dengan my persistence, I want to learn, I work really well with my team, that made me successful gitu kan. To talk about competitors, I would say kayak kita punya produk itu lebih premium karena it's all fresh. Kayak kita nggak pakai bahan yang aneh-aneh dan segala macam. Dan I think it's really important, for me to sell food yang I'm willing to eat, So I feel like I cannot, mungkin belum saatnya yang I can open like 500 cabang gitu kan. Karena di luar kota pun kayak the buying power is not as high as Jakarta gitu. Tapi I'm pretty happy with the stores I have. It's all doing really well. Jadinya it's like that, Bu. That's really very good and very inspiring. Oke pemirsa, masih banyak yang akan kita gali dari tamu saya yang inspiring ini, Michelle Elizabeth Suryaputra, owner and CEO dari Michelinda Food International. Tetap di Entrepreneur Diaries. Pemirsa, kembali lagi di Entrepreneur Diaries bersama tamu saya yang fresh dan fashionable ini. Dan hari ini ada kejutan. Michelle baru saja membagikan produknya untuk para penonton yang ada di studio. Baik banget Michelle, terima kasih ya. Nah, Michelle sekarang cerita lagi dong tentang MFI-nya, Michelinda Food International. Nah, ini udah berapa tahun Michelle? Kita sudah 6 tahun Ya. sekarang. Hebat dong, 6 tahun Michelle sudah langsung bisa buka 25 gerai. Nah, apakah itu semuanya punya Michelle atau ada sebagian yang di franchise? Kita sih majority-nya semua punya MFI. Tapi kita juga ada yang di franchise. Kalau di luar kota lebih banyak franchise. Oh, di luar kota lebih banyak franchise ya. Di luar kota di mana aja Michelle? Kita ada di Surabaya, Malang, Bandung, Jogja, Surabaya, Banjarmasin, Makassar. Terus gimana Michelle bisa dapetin suppliernya nih untuk ayam-ayam yang ada di Makassar, di Bali, di Surabaya? Apakah satu supplier atau dari tiap-tiap kota ada sendiri suppliernya? Kita pastinya ada local supplier, jadinya di setiap kota kita cari antara 2-3 ayam supplier. Karena kita we don't use frozen chicken, jadinya it's really harus important. Semuanya fresh. It's really important untuk kita pakai fresh chicken. Ya karena ada ini kan, kalau sausnya gimana Michelle? Apakah Michelle udah ramu sendiri atau Michelle juga beli sausnya? Kita bikin saus di Jakarta, jadinya semuanya di sini, baru kita kirim ke luar kota. Karena it's really important kalau kita ngomong tentang quality and standard, untuk semuanya itu di standardize. Because we are a brand kan, jadinya di semua chicken roll it has to taste the same. Terus bagaimana Michelle memastikan bahwa ini semua rasanya sama, servis yang diberikan itu juga sama. Nah, Ibu dengar Michelle punya pengalaman yang luar biasa ketika pernah ada customer yang marah di salah satu gerainya Michelle waktu dulu.
Pastinya kalau kita ada kayak management visitation report, kita juga ada mystery shopper dan Ada mystery shopper. itu ada penting ya? dan kita juga nonton CCTV di kantor Bu gitu. Jadi semuanya dilihat ya? Iya, untuk semuanya dilihat. Pak, tapi pasti juga ada ya yang kayak komplain apakah ayamnya keasinan atau mungkin Ya, karena ini human kan? it's Kita- human ya. gitu. Kadang-kadang kita juga ya nggak bisa pastiin semuanya keluar dari 5 menit ya. Jadinya I mean it's F&B gitu Bu. Jadi nothing is really perfect. Nggak bisa deh gitu. Saya udah coba terus like it's impossible to be perfect. Jadinya pastinya juga ada customer complaint. Saya juga kemarin itu pernah di my waiter di Iya. like throw kimchi dan segala macam itu Aduh, udah dilemparin kimchi gitu? dilemparin. Kenapa? Ya. Karena makanannya agak telat keluarnya Oh. Bu, gitu kan. Michelle tadi bilang kan ada cara masaknya, terus juga sausnya, ayamnya. Michelle bisa masak nggak? Bisa dong. Oh gitu. Udah pernah belum masak di Chick and Roll? Oh, I have to. Oh wow. Jadinya Nah ini yang kadang-kadang orang nggak ngerti. Being entrepreneur, enaknya Michelle di luar aja ngitung duitnya. nggak, kita harus Bu. Jadi kita harus tahu exactly ayam kita itu kayak what it looks like, kayak kualitasnya kayak apa, standarisasinya kayak apa, berapa menit kita goreng dan segala macam itu semuanya itu harus standardized. Jadinya dan sebagai leader kita juga harus tahu dan kita juga harus bisa bikin the perfect chicken. Nah, boleh dong Bu saya tanya ke Ibu. Aduh, Michelle sekarang gantian nanya ya. Ya dong, harus gantian kan Bu. Ya. Kalau saya boleh tanya, apa sih kuncinya Ibu berbisnis di dunia pendidikan? Wah, kuncinya berbisnis di dunia pendidikan. Pertama sih soalnya karena ibu pengen jadi guru waktu dulu. Tapi supaya bisa sukses bisnis pendidikan itu harus dekat dengan industrinya. Jadi apa yang tren di industri, apa yang dibutuhkan oleh industri. Nah itu harus kita adopsi di kurikulum. Sehingga jadi kurikulumnya itu juga harus selalu up to date, cutting edge, dan juga dosen-dosennya itu. Jadinya kalau kayak tentang social media, tentang online marketing dan segala macam diajarin juga di Iya, kelas di sini dia. namanya the new media. Jadi semuanya mereka diajarin dari mulai desainnya dan juga semua sampai copywritingnya. Nah, sekarang giliran ibu lagi dong Boleh, nih ya. boleh. Nah, tahun ini katanya Michelle ada rencana membangun Chick and Roll di kota mana aja yang belum ada tadi yang Michelle sudah sebutkan. Kita sih tahun ini impian kita untuk bikin Chick and Roll lebih internasional. Jadinya kemarin tahun lalu kita buka di Brunei dan di it's Brunei, very wow. successful. Oh, Gitu, it's a syukur, franchise alhamdulillah ya. gitu kan. And then tahun ini kita juga planning dibuka di Malaysia sama mudah-mudahan juga Middle East. Wow, congratulations Michelle. you. That's really very good job. I'm really proud of you. Nah, pemirsa pasti pengen tahu kan bagaimana keseharian seorang Michelle Syaputra dalam menghandle bisnisnya. Nah, untuk itu mari kita lihat tayangan berikut ini. Di era zaman now, jarang ditemukan restoran cepat saji yang tidak menggunakan bahan pengawet. Berdasarkan dari gaya hidup sehat yang ia jalani, Michelle Surya Putra mendirikan salah satu restoran cepat saji tanpa bahan pengawet yang tetap memiliki konsep milenial dan trendy, yaitu Chick and Roll. Banyak cerita di balik suksesnya Chick and Roll yang kita kenal saat ini. Kembalinya Michelle dari Amerika mendorongnya untuk mencari peluang bisnis di Indonesia, dan bidang kuliner adalah potensi bisnis yang ia pilih. Berawal dari restoran cepat saji yang bernama Bonchon Chicken, Michelle berhasil membuka 20 outlet yang tersebar di Indonesia. Melihat keadaan pasar Indonesia yang mayoritas konsumennya adalah Muslim,
Michelle berusaha mendapatkan lisensi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Mendapatkan lisensi tersebut bukanlah hal yang mudah, hingga Michelle memutuskan untuk merubah Bonchon Chicken menjadi Chick and Roll. Wah, keren banget ya Michelle ini. Terima kasih ya Michael dan tim yang telah datang ke kantornya Michelle dan pasti sempat nih jajan Chick and Roll dulu nih ya. Oke Michelle, nah kita sambung lagi sekarang. Apa saja yang diperlukan untuk seseorang yang ingin memulai usaha membuka sebuah restoran? Kalau restoran Bu, jujur aja tuh prosesnya it's very complicated gitu. Tapi yang paling important, you need a really good team. I think team yang kayak solid dan chemistry-nya tuh cocok banget. Karena kita semua kan kejar waktu Bu. Kalau di mall kita cuma dikasih sekitar 1,5 bulan untuk fit out. Waduh, itu nggak usah bayar. Itu termasuk di dalam grace period. Grace period. Jadinya kita dapat 1,5 bulan untuk grace period. Dan di 1,5 bulan itu kita harus udah kayak fit out, harus udah bikin 3D, desain semuanya. Kita juga harus udah training kru, harus cari kru. Abis itu kita juga harus cari supplier di tempat itu dan semuanya sih. Jadi ya kayak my suggestion itu pastinya perlu a really strong team. Nah, tadi kan Michelle sudah nyebutin ya urutannya untuk membuka sebuah restoran. Nah, pastinya lebih kompleks lagi kalau restoran ini franchise. Nah, itu bagaimana untuk meyakinkan master franchise dan bagaimana juga untuk supaya franchise ini bisa jalan di Indonesia? Menurut saya sih kalau franchise itu lebih gampang Bu, soalnya blueprintnya udah di situ. Oh, jadi udah tinggal adopt aja di sini ya? Tinggal adopsi dan itu it's the master franchise punya responsibility untuk make sure the franchisee itu knows everything perfectly. Oh, dan dia kasih guidance juga. Harus kasih guidance. Apakah itu juga yang Michelle dapatkan pertama kali ketika menjadi franchisee dari Bonchon dan akhirnya Michelle aplikasikan di Chick and Roll? Pastinya sih Bu. Jadinya waktu di Bonchon saya training di US sekitar 1 bulan dan saya aplikasi semua itu di Bonchon punya store. Nah, there's always a plus and minus with franchise ya. Jadinya kayak rulesnya tuh jauh lebih strict, which is good juga gitu kan. Nah, waktu saya bikin Chick and Roll, ya yang plus mungkin saya juga make it extra plus. Yang negatif saya juga bikin plus gitu. Jadinya dalam waktu itu, waktu saya pegang Bonchon, I learned so much gitu kan. I learned so much. Ada berapa yang saya bisa, ada berapa itu yang seharusnya apa ya gimana ya ngomongnya? Ada berapa? Jadinya ada berapa yang kayak di Indonesia itu kulturnya beda. Oh gitu ya. Gitu. Jadinya saya untuk Chick and Roll tuh lebih cocok untuk Indonesia. Cocok Indonesia ya. Nah, pastinya ini semua bukan pekerjaan yang mudah. Pasti Michelle punya role model dong. Siapa yang Michelle tiru, seorang CEO atau entrepreneur terkenal sehingga menjadikan Michelle seperti saat ini? My idol, I know ini cheesy banget sih, tapi like my dad gitu, dia tuh inspire me and my grandma. Oh ya. Jadi mereka berdua, they're all entrepreneurs gitu. My grandma itu start from zero, dia bikin bengkel dan she's super successful. Dia bisa put my dad and my uncles to school in the US just from bengkel gitu kan. And my dad start from nol juga, yang bikin pabrik dan it's just like I saw him when he was like very low, I saw him when he's very high gitu kan. Jadinya I learned so much from them. I know the journey is not easy, tapi mereka itu yang benar-benar support saya. Luar biasa ya, Michelle. Itu juga berarti di dalam keluarga juga membentuk Michelle menjadi seperti Michelle yang saat ini. Wah, luar biasa inspiratif Michelle ini. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Karena setelah ini kita akan seru-seruan bareng Michelle tetap di Entrepreneur Diaries.
Halo pemirsa, masih di Entrepreneur Diary bersama saya Prita Kemalgani. Nah, kalau tadi kita sudah lihat keseharian Michelle dalam mengelola bisnisnya, nah di segmen ini kita akan bermain game bersama Michelle. Nah, sekarang Ibu akan tanya beberapa pertanyaan buat Michelle dan Michelle harus menjawabnya spontan. Ada 20 pertanyaan dalam waktu 30 detik. Pasti Michelle bisa jawab. Oke ya, kita mulai. 1, US atau Indo? Indo. Nah, daging ayam atau daging sapi? Ayam. Bisnis baru atau sekolah lagi? Bisnis baru. Lari atau sepeda? Lari. Ekspansi dalam negeri atau luar negeri? Luar. Hiking atau diving? Hiking. Liburan atau kerja? Kerja. Shopping atau saving? Shopping. Mie rebus atau mie goreng? Goreng. Cash atau cashless? Apa? Cash atau cashless? Cashless. Cashless. Oke, pedas manis atau asin? Manis. Kopi atau teh? Kopi. Pantai atau gunung? Pantai. Liburan ke luar negeri atau dalam negeri? Luar negeri. Pagi atau malam? Pagi. Action atau romance? Romance. You wanna get married? Sneakers atau high heels? Sneakers. Tas atau sepatu? Sepatu. Efektif atau efisien? Efficient. TV atau radio? TV. Wow. Pas 30 detik. Hebat Michelle. Pemirsa, tak terasa kita sudah di penghujung acara dan seperti biasanya saya akan meminta tamu saya untuk memberikan 3 tips dalam menjadi seorang entrepreneur. Dan kali ini saya akan tanya sama Michelle, apa tips Michelle, 3 poin saja untuk di-share kepada pemirsa untuk menjadi seorang entrepreneur. Oke, tip nomor 1, you need to have a good team. Jadinya kayak chemistry-nya harus cocok dan benar-benar bisa kerjasama sama your teammates. Karena you cannot be an entrepreneur alone, kayak susah banget dan it's more likely to fail. Tips nomor 2, you have to be very persistent and kayak if you already start, just don't give up gitu kan. Jadinya ada cyclical economy yang kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas. Tapi kalau seumpamanya you have to start a target juga dan needs to have a P&L gitu. Jadinya kalau seumpamanya ya mungkin di bawah target 10-20%, it's still okay gitu kan. You just gotta make up for that target in the future gitu. Tips nomor 3, you have to have kayak a good quality of life gitu kan. I think that's really important karena being an entrepreneur itu kayak forever kan, unless you're selling your business gitu. It's a long term journey, Bu. Jadinya kayak harus benar-benar you have to pace yourself until the end of time gitu. Wow, Michelle masih muda tapi udah hebat sekali. Oke, tadi if I can summarize, number 1 is a good teamwork. Yep. Number 2, being persistent. Yep. Number 3, have a good quality of life. Yes. That's very important. Yeah. Thank you so much, Michelle. And pemirsa, sampai di sini saja kebersamaan kita kali ini. Dan see you on the next episode. This is the Entrepreneur Diary. It's time to start your own now. Bagai insan terang yang mengagumkan cinta, betapa nikmatnya dijemput